perak? Iya. 200 perak apa 50.000? Wah, nggak pernah, Pak. Kalau yang dari sopir itu 250.000 setiap hari. Kalau dari bosnya per bulan, berapa rata-rata? Saya jatahkan dia kena 2.300.000. Kira-kira dalam sebulan nominal bersih yang abang dapatkan berapa? Kurang lebih hampir. Preman ini kan cicunguk kecil kan, tapi raja preman, raja dari preman siapa itu? Mafia. Maraknya aksi premanisme di sejumlah daerah di Indonesia membuat orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia geram. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan terakhir, ribuan orang terduga preman telah diamankan petugas. Ratusan di antaranya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu benarkah upaya pemerintah ini mampu menanggulangi gangguan keamanan dan investasi di Indonesia? Bersama saya, Dadia Valeri. Inilah iNews Files. Upaya kepolisian memerangi tindak premanisme di tanah air tampaknya tidak main-main. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan anggotanya untuk menindak siapapun, orang maupun kelompok yang mengganggu dan meresahkan masyarakat tanpa pandang bulu. Menindaklanjuti laporan masyarakat, jajaran kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyamaran untuk menyergap salah satu preman di sebuah lahan parkir kafe di Jalan Letjen Suprapto. Saat digerebek, salah satu komplotan yang melihat rekannya diringkus langsung melompat sambil melayangkan bogem mentah hingga mengenai pipi petugas. 4 preman berhasil diringkus dengan tindakan tegas terukur di area parkir. Sementara 2 lainnya yang sempat kabur berhasil diamankan. Masih di Jakarta, upaya kepolisian daerah Polda Metro Jaya memberantas tindak premanisme tegas dilakukan. Salah satu aksi Berantas Jaya 2025 dilakukan di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tadi minta berapa? Oh, Mobil box? Pak. Hah? 500 perak. Berapa? 500. 200 perak? Iya. 200 perak apa 50.000? Wah, nggak pernah, Pak. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak saya market, Pak. Berapa? Berapa sekali minta? Saya saya, Pak. Blok Apple. Penghasilan kamu berapa sebulan? Ya. Sehari berapa? Oh, ini nggak tahu, kita 30.000 dapat duit. Iya, saya 40.000. Nggak tentu, Pak. Sebulan? Kalau sebulan kurang ngerti, Pak. Ini store kemana? Hah? Store kemana? Dia nggak ada store, Pak. Operasi Berantas Jaya 2025 lainnya juga dilakukan Polsek Grogol Petamburan. Petugas berhasil mengamankan 40 preman berkedok juru parkir liar. Saat akan ditangkap, salah satu preman mencoba kabur, namun gagal karena terjatuh saat dikejar petugas. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak dalam konferensi pers pada Jumat 16 Mei 2025 mengungkap, dari 9 hingga 15 Mei 2025, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 1.197 orang. Sebanyak 125 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sementara 1.072 orang lainnya akan diberikan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu di wilayah Jawa Timur, kepolisian berhasil menangkap 2.307 orang preman. Mayoritas mereka yang ditangkap merupakan pelaku penganiayaan disertai tindak pemerasan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita senjata tajam.
Selanjutnya dari Cimahi, Jawa Barat, 89 orang preman yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi diciduk Satreskrim Polres Cimahi. Dalam operasi preman tersebut berhasil disita sejumlah barang bukti yang kerap digunakan untuk melakukan curas, seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. Pelaku mengaku sudah 9 kali melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api rakitan untuk membegal motor hingga akhirnya ditangkap dalam operasi. Terus ke sini sudah berapa lama? Sini dari Januari, Pak. Dari Januari? Ya, Pak. Itu sudah berhasil ngambil apa kemarin? Motor, Pak. Motornya apa? Beat, Pak. Di mana? Di arah Padalarang, Pak. Di arah Padalarang? Ya, Pak. Terus biasanya kalau dapat diambil buat kemana? Dijual, Pak. Dijual berapa harganya? 2 juta, Pak. 2 juta? Ya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 1 juta, Pak. Ya, tak hanya penjual makanan, sopir truk bongkar muat hingga kendaraan umum juga kerap menjadi target pemalakan para preman. Bahkan mereka tak segan menggunakan kekerasan jika uang yang didapat tidak sesuai yang diharapkan. Dan tim iNews Files berkesempatan menemui seorang preman yang sudah belasan tahun menjalankan aksi kekerasan jalanan. Lantas seperti apa aksi premanisme yang dilakukan dan siapa yang menjadi korbannya? Halo Bang, Valeri dari iNews. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol bentar ya Bang ya? Di sekitar sini aja kali ya? Iya, ada tempatnya kan maksudnya buat Ada tempatnya ya? beli maksudnya yang nggak terlalu Oke. kedalamannya. Ada. Oke, kita ngobrol dekat sini ya Bang ya? Berarti nanti ketemuan aja ya? Iring-iringan aja kali kita ya? Ya. Biar sini aja. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang preman yang kerap beraksi di wilayah Jakarta. Saya samarkan identitasnya, saya panggil kakak. Bang, sudah berapa lama menjadi preman? Sekitar 16 tahun. 16 tahun. Sekarang usia? 46 tahun. 46, berarti dari usia 30 tahun. Awal mulanya gimana terlibat tindak premanisme? Dari tuntutan hidup juga, lingkungan sekitar, ya kan, pergaulan yang terlalu bebas. Ya, jadi saya menempuh jalan seperti inilah. Jalan singkat tapi menghasilkan duit. Menghasilkan uang. Sebelumnya pernah punya pekerjaan betul? Punya. Apa sebelumnya profesinya? Ya, berbagai macam usaha pernah. Kerja di restoran pernah. Kuli bangunan pernah. Oke. Ya, di kantor pun pernah. Di kantor pun pernah. Sampai terakhir bekerja berarti usia 30 tahun. Dan sampai sekarang masih aktif? Masih aktif. Masih aktif. Biasanya bagaimana aksi premanisme yang dilakukan? Karena di wilayah saya banyak ruko ataupun pabrik, ya kan sering lalu lalang masuk barang. Nah, saya meminta jatah parkir dengan nominal yang tertentu. Jatah parkir artinya untuk sopir truk bermuatan ini? Iya, untuk jasa keamanan. Jasa keamanan, disebutnya jasa keamanan. Ini ada surat tertulis atau hanya langsung meminta? Langsung minta. Langsung minta. Nominalnya berapa biasanya? Kalau muatan itu truk itu banyak, saya menargetkan 250 satu mobil. 250.000 itu yang dari siapa? Dari supir rata-rata. Dari supir. Dari bosnya? Dari bosnya mungkin kita dapat jasa pengamanan per bulan. Per bulan. Kalau yang dari sopir itu 250.000 setiap hari? Ya, untuk bongkar muatnya dia. Untuk bongkar muat. Oh, setiap ada bongkar muat aja? Berarti nggak setiap hari? Enggak. Oke, kalau dari bosnya per bulan, berapa rata-rata? Saya jatahkan dia kena 2.300.000. 2.300.000. Ini dananya full buat abang atau ada bagi-bagi ke rekan? Saya pribadi untuk kawan-kawan saya paling saya ngasih rokok. Full buat abang itu 2,3 juta sama 250.000 tuh kira-kira sebulan dapat berapa kali setoran? Untuk masuk barangnya sekitar dalam seminggu itu bisa 2 kali. 2 kali, seminggu 2 kali. Ke seminggu 500.000 berarti, sebulan 2 juta. 4,3 juta kira-kira sebulan dapat dari satu tempat ini. Itu untuk mobil doang kan? Itu untuk mobil doang? Iya, belum yang lain-lain jatah per minggu dari ruko. Kalau ruko itu apa lagi? Ya jasa-jasa keamanan aja. Berapa kira-kira biasanya nih? Ya beragam dari 30.000, yang 50.000. 30.000 hingga 50.000
untuk masing-masing pemilik ruko. Pemilik ruko. Kira-kira dalam sebulan nominal bersih yang abang dapatkan berapa? Kurang lebih hampir 9 juta. 9 juta rupiah bersih per bulan itu. Tidak dibagikan ke siapa-siapa lagi? Tidak. Paling cuma uang rokok tadi ke teman-teman. Atau untuk membeli minuman mereka aja. Minuman. Oke, artinya abang kerja aksi premanisme ini sendiri atau ada kelompoknya lagi? Saya ada ormas. Ormas? Abang anggota ormas? Anggota ormas. Oke, dan artinya ini setiap meminta setoran, ada atas nama ormas tersebut? Nah, mereka rata-rata tahu saya itu anggota ormas tertentu. Biasanya daerah penguasaannya di wilayah mana? Sekitar dan kalau tidak diberikan, biasanya bagaimana? biasanya saya agak sedikit ada tindak kekerasan ataupun ancaman Tindakan kekerasan? terhadap mereka. Baik individu atau perusahaan juga? Bersama. Gimana tindak kekerasannya, ancamannya? Ya dengan merusak ataupun melarang mobil dia untuk masuk atau merusak properti dia. Tapi kan abang cuma sendiri, memang di sana nggak ada petugas keamanan atau mereka kan beramai-ramai di sana? Sudah tahu, udah sering. Sudah Tapi sering? saya udah biasa melakukan. Cek-cek aja. Rata-rata karyawan mereka tahu saya, siapa saya ini. Mereka udah tahu. Kalau saya itu bertindak tanpa teman pun saya bisa bertindak sendiri. Ada ketakutan dari mereka? Ada ketakutan dari mereka. Ada ketakutan dari Iya. mereka. Walaupun ada teguran dari pihak kelurahan ataupun dari RW. Pernah dapat teguran? Pernah. Tegurannya seperti apa? Tertulis atau langsung disamperin? Langsung datang ke saya. Oke, dari kelurahan setempat begitu? Untuk tidak menekan secara materi yang terlalu banyak atau permintaan yang terlalu berlebihan. Apa yang abang lakukan waktu ditegur? Saya jawab tinggal simpel, siap, udah. Cuma jawab siap. Lalu tidak pernah ada teguran tambahan yang diberikan? Tidak banyak pernah ada. lembar. Oke, kekerasan yang paling parah yang pernah dilakukan selama aksi premanisme ini? Penganiayaan terhadap supir ada. Penganiayaan terhadap supir dengan tangan kosong atau? Tangan kosong. Tangan kosong? Iya. Dia luka? Luka, sempat divisum, laporan. Nah, jurus saya cuma menghindar aja untuk sementara waktu. Nanti saya balik lagi. Separah apa lukanya? Parah ya, lebam doang ataupun berdarah bibir. Artinya dia sempat buat laporan? Sempat. Ke polisi atau ke atasannya? Polisi dulu. Ke polisi? Abang sempat dicari waktu itu? Kabur? Kabur dulu. Berapa lama menghilang? Ya, sekitar 2 bulan saya balik lagi. Tapi selama belasan tahun, ini sudah tahun ke-16, pernah ada kekhawatiran bisa ditangkap polisi? Tidak, Sama karena saya udah tahu resikonya. Ini kan lagi operasi besar-besaran, tindakan premanisme. Abang masih aktif sampai sekarang? Untuk sekarang ini, saya agak kendorkan aktivitas saya. Karena operasi itu? Karena di daerah saya juga pun setiap gardu ormas itu ditutup sekarang. Gardu ormas ditutup. Oke, tapi jatah uang yang abang dapatkan per bulan, ini berarti nggak ada setoran ke siapapun? Nggak ada, untuk pribadi saya sendiri. Untuk teman juga nggak ada? Dikarenakan kan saya itu bekerja sendiri awalnya, Pak. Tidak ada setoran juga ke petugas mungkin yang Nggak berwenang di situ mungkin? Tidak ada. Petugas keamanan, penegak hukum? Nggak ada. Satpol PP juga nggak ada? Nggak ada. Murni buat Murni abang? buat diri saya sendiri. 9 juta rupiah kira-kira Iya. per bulan. Saya tidak pernah membawa senjata tajam untuk aksi-aksian, saya nggak pernah. Nggak pernah bawa senjata tajam? Cukup dengan ucapan saja. Kalau mereka nggak mengerti, ya tindakan saya sih cuma refleks aja.